Kita awali informasi pertama, pemirsa, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan serta pendayagunaan sampah yang memiliki nilai manfaat. Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk menggelar pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. Acara dihadiri oleh Bupati Nganjuk dengan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Acara pembinaan pengelolaan lingkungan hidup ini bertempat di Hotel Farel Nganjuk Kota yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Selasa 2 Mei 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam acara tersebut Bupati Nganjuk Marhen Jumati dan Sugeng Santoso selaku staf ahli bidang ekonomi maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia sebagai narasumber. Sebagai peserta diantaranya dari sejumlah OPD Pemkab Nganjuk, perusahaan, camat, lurah, kepala cabang kehutanan dan kepala desa berseri. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Bupati Nganjuk Marhen Jumati. Menurut Bupati, acara pembinaan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat perlu dilakukan guna menjadikan Nganjuk lebih ramah lingkungan, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan dalam membuat perda tentang lingkungan. Ya, di situ banyak sekali tanaman-tanaman yang udah besar, pohon sono misalnya. Maka perlu adanya riset. Background saya orang riset. Sehingga kalau kebijakan itu betul-betul dilihat betul bagaimana dampaknya, dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa, baru menjadi kebijakan. Paling minimal kita SWOT dulu. Ditambahkan Bupati bahwa pengelolaan sampah di lingkungan harus berdampak positif dan memiliki daya jual sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, serta pemanfaatan lahan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan pengelolaan limbah pabrik yang benar sehingga perda bisa dijalankan dengan tegas pula. Tadi kita buka yaitu pembinaan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ya di Kabupaten Nganjuk tentunya. Banyak sekali lingkungan hidup harus kita kelola dengan baik. Karena apa? Prinsipnya sederhana. Kalau kita cinta pada alam, maka alam akan cinta pada kita. Begitu pula di Nganjuk. Banyak sekali tadi yang kita berikan tambahan keilmuan yaitu kondisi-kondisi existing di Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh misalnya sampah. Bagaimana pengelolaan sampah itu juga harus berdampak. Dampaknya apa? Tentu yang dampak yang positif. Bagaimana sampah itu dikelola dengan baik sehingga punya nilai ekonomis. Sekarang ini kan lagi digalakkan LMDH. Bagaimana lahan perhutanan itu kurang lebih 80-90 ribu hektar yang dikelola oleh LMDH. Bagaimana tanah-tanah yang kita kelola dan dikelola oleh masyarakat itu juga berdampak, sosialnya juga dapat, ekonomi dapat, lingkungannya juga harus dapat juga. Jangan sampai nanti lingkungan tidak kelola dengan baik, maka akan menimbulkan apa? Mungkin juga banjir misalnya. Ketegasan Pemda untuk perda itu harus dilaksanakan. Termasuk sekarang misalnya limbah-limbah B3 di perusahaan-perusahaan di Nganjuk seperti yang dari JTV menanyakan, misalnya aja kaitannya dengan banyak pabrik juga begitu. Maka lingkungan harus dikelola dengan baik, misalnya tanaman-tanaman, sehingga di lingkungan perusahaan atau pabrik itu harus betul-betul asri. Termasuk juga di dalamnya pengelolaan limbah.
limbah itu harus tepat juga, limbah B3 atau limbah yang lain, maka nanti harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Sehingga apa? Mengurangi resiko-resiko negatif terhadap limbah B3 itu. Acara dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dari Pemkab Nganjuk ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan pemberian cindera mata dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Bupati Nganjuk. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani melaporkan.